Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Stepani dengan NIM 432190101155. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menginput data sekunder ke dalam program SPSS. Kemudian saya juga akan membagikan cara pengujian data dengan menggunakan uji asumsi klasik menggunakan program SPSS yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Setelah itu, saya juga akan menganalisis atau menginterpretasikan hasil output dari uji asumsi klasik tersebut. Jika memungkinkan, saya juga akan melakukan pengobatan data pada uji asumsi klasik jika memang terdapat data yang tidak terdistribusi secara normal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siska Widya Utami SEMAK. Untuk itu, saksikan videonya. Oke, baik teman-teman semua. Untuk yang pertama, kita akan melakukan penginputan data sekunder ke dalam program SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, saya simpan di Excel. Nah, data yang saya peroleh ini dari jurnal penelitian orang lain, yaitu judulnya terkait dengan pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Goa. Sumbernya itu dari Badan Pusat Statistik di Kabupaten Goa. Ada 10 sampel yaitu dari tahun 2007 sampai 2016. Adapun untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya yaitu angka kemiskinan dengan simbol Y. Kemudian ada 3 variabel independen atau variabel bebas yaitu ada jumlah penduduk X1, tingkat pendidikan X2, dan kesehatan X3. Nah, kita akan melakukan penginputan data ini ke dalam program SPSS. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal membuka program SPSS-nya pertama. Nah, ini adalah tampilan editor dari program SPSS. Jadi di sini kita dapat memasukkan data-data yang kita peroleh, kemudian kita edit ataupun kita definisikan data tersebut. Nah, untuk mendefinisikan data tersebut itu di mana sih? Nah, di pojok kiri bawah ini ada data view dan juga ada variable view. Untuk mendefinisikan itu kita masuk ke variable view. Kita klik variable view-nya. Nah, untuk name-nya di sini adalah untuk nama variable. Jadi kita masukkan nama variable kita di name, kemudian type-nya, width, decimal label, values, missing, column, align, measure, dan juga row. Untuk nama variabelnya sendiri itu ada variabel independen dan juga variabel dependent ya, yang seperti kita ketahui tadi. Kita masukkan terlebih dahulu untuk variabel-variabelnya. Untuk variabel X1 yaitu ada jumlah penduduk. Teman-teman perlu menggunakan underscore karena SPSS tidak bisa menggunakan spasi, tidak mendeteksi. Untuk X2-nya itu ada tingkat pendidikan. Untuk X3-nya ada kesehatan. Dan untuk Y-nya itu ada variabel angka kemiskinan. Untuk type-nya kita biarkan saja semuanya numerik karena bentuknya dalam satuan angka. Kemudian untuk desimal di jumlah penduduk itu kita tidak perlu menggunakan desimal karena dalam satuan ribuan. Kemudian ada tingkat pendidikan itu menggunakan persentasi, menggunakan desimal. Kesehatan juga menggunakan desimal karena bentuknya persentasi, dan untuk angka kemiskinan itu tidak menggunakan desimal karena dalam satuan ribuan. Untuk labelnya kita isi dengan nama variabel. Nah, setelah selesai mengisi label, kita lanjut ke measure-nya. Di sini karena bentuknya interval, kita menggunakan measure-nya scale. Scale juga bisa digunakan untuk data yang teman-teman peroleh, misalkan datanya itu berbentuk rasio. Nah, setelah selesai kita mengedit variabelnya, kita masuk ke data view untuk melihat hasil dari yang kita edit ini. Nah, di sini sudah teredit, yang tadinya var itu sudah terisi dengan nama-nama dari variabel yang kita punya. Selanjutnya di sini kita akan isikan
data-data yang kita punya di Microsoft Excel. Kita masukkan dulu ya teman-teman. Nah, semuanya data telah saya masukkan di sini. Kita cek dulu apakah sudah betul atau tidak. Nah, ternyata datanya sudah betul. Kita singkirkan saja yang Excel-nya. Kita lebarkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita menginput data semua yang ada di Excel ke dalam program SPSS ini, lalu kita jangan lupa untuk meng-save file data ini. Nah, kita telah berhasil melakukan penginputan data sekunder ke dalam program SPSS. Untuk selanjutnya, data ini akan kita lakukan pengujian uji asumsi klasik. Nah, jadi setelah kita selesai menginput data sekunder ke dalam program SPSS, selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji asumsi klasik. Nah, kenapa sih kita menggunakan uji asumsi klasik ini? Jadi, karena kita menggunakan analisis regresi linear berganda, maka ada uji asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dalam penelitian itu valid dan layak untuk digunakan. Uji asumsi tersebut disebut dengan uji asumsi klasik. Nah, Imam Ghazali juga mengatakan bahwa uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Jadi, ada 4 jenis pengujian dalam uji asumsi klasik. Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas. Untuk pengujian yang pertama, yaitu uji normalitas sendiri menurut Imam Ghazali digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Normalitas dalam grafik tersebut dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas lain pada penelitian ini juga menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Uji KS sendiri dilakukan dengan membuat hipotesis jika nilai asymptotic significant to tail-nya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tapi jika nilai asymptotic significant to tail-nya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov pada uji normalitas. Nah, langsung saja kita pada pengujian uji normalitasnya. Untuk langkah yang pertama, di sini kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu kita klik Linear. Nah, setelah itu kita pindahkan variabel-variabelnya ke dalam kotak yang ada di sini, sesuai dengan nama variabelnya. Sesuai dengan jenisnya maksud saya. Untuk jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan, kita pindahkan ke kotak independen. Sedangkan untuk angka kemiskinan, kita pindahkan ke dalam kotak dependen. Setelah itu, kita klik tombol Save, lalu kita centang Unstandardized di pilihan Residuals. Setelah itu, kita klik Continue. Setelah itu, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Untuk sementara, saya akan melakukan pengujian terlebih dahulu, lalu kita akan menganalisis hasil dari one sample Kolmogorovnya. Untuk melakukan uji asumsi dengan one sample Kolmogorov-Smirnov, kita klik Analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, lalu kita klik Legacy Dialog,
Kemudian kita klik One Sample KS. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized residual 1 ke test variable list. Kita pindahkan. Setelah itu, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya, yaitu N par test. Di sini ada N, yaitu jumlah sampel. Jumlah sampel yang saya gunakan ada 10. Kemudian, untuk melihat data itu terdistribusi secara normal atau tidak, kita melihat dari nilai asymptotic significant total-nya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, bahwa jika nilai asymptotic significant total-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi secara normal. Namun jika nilai asymptotic significant total-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi secara normal. Nah, di sini kita lihat bahwa asymptotic significant total-nya bernilai 0,200 atau 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang saya uji di sini terkait dengan pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Goa memperoleh hasil output data tersebut terdistribusi secara normal. Hal ini karena nilai asymptotic significant total-nya lebih besar dari 0,05, itu sebesar 0,20 atau 20%. 0,200 maksud saya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengujian yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menurut Imam Ghazali digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik itu adalah homoskedastisitas, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam analisis statistik ada beberapa cara untuk yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melakukan uji Gleitzer, uji koefisien korelasi Spearman, melihat pola gambar scatter plots, dan uji PARC. Nah, di sini saya akan menggunakan grafik scatter plots untuk melihat adanya gejala heteroskedastisitas atau tidak. Untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri, jika tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas itu dilihat dari pertama, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, kemudian titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga yaitu penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang keempat, penyebaran titik-titik data itu tidak berpola. Nah, untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas itu, kita bisa mendeteksinya dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat atau dependen yaitu Gpred dengan residualnya stress heat. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas itu dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara stress heat dan Gpred yang tadi telah saya sebutkan. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitas, langkah yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian klik linear. Nah, karena sudah dipindahkan variabel dependen dan independennya, selanjutnya kita klik plots. Di sini ada tombol plots. Kemudian kita pindahkan stress heat ke bagian Y, stress heat ke bagian Y, kemudian Z prediction ke bagian X. Kemudian pilih continue, lalu klik OK. Untuk melihat grafik scatter plotnya agak memakan waktu. Nah, ini adalah hasil output dari uji heteroskedastisitas. Nah, bisa kita lihat dari grafik scatter plot di sini, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas,
serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Nah, di sini di atas ada, di bawah juga ada ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terkait pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Goa berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas pada model regresi atau data ini terdistribusi secara normal, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi angka kemiskinan berdasarkan masukan variabel independen. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, untuk data yang kita miliki ini dengan menggunakan grafik scatter plot itu berdistribusi secara normal karena tersebar dengan baik untuk titik-titiknya. Setelah ini saya akan melakukan pengujian yang ketiga, yaitu uji multikolonialitas. Nah, kita masuk kepada pengujian yang ketiga, yaitu uji multikolonialitas. Menurut Kuncoro, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Multikolonialitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Jika terjadi korelasi yang tinggi, maka hal ini dinamakan terdapat problem multikolonialitas. Nah, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian atas kemungkinan terjadinya multikolonialitas ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu variance inflation factor atau nilai VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF sama dengan 1 per tolerance. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonialitas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF atau VIF lebih besar dari 10 menurut Imam Ghazali. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF yaitu sebagai berikut. Untuk tolerance, pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolonialitas model regresi. Yang kedua, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Sedangkan dengan melihat nilai VIF atau VIF, yaitu yang pertama, jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam regresi. Nah, untuk melihat adanya multikolonialitas dalam data yang kita miliki ini, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita klik linear. Nah, karena di sini sudah dipindahkan, langsung saja kita klik tombol statistik, lalu pilih covariance matrix, kita centang, kemudian collinearity diagnostic di sini, dan juga Durbin-Watson. Lalu kita pilih continue dan OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji multikolonialitas dengan melihat nilai dari tolerance dan juga VIF. Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan tabel di sini, maka dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut. Untuk nilai VIF variabel jumlah penduduk sebesar 2,518. 2,518.
yang artinya ini lebih kecil dari 10. Dan untuk nilai toleransinya sendiri yaitu sebesar 0,397 yang artinya lebih besar dari 0,10. Sehingga variabel jumlah penduduk dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Yang kedua, pada variabel yang kedua yaitu tingkat pendidikan, untuk nilai VIF-nya sebesar 1,925, yang artinya lebih kecil dari 10. Dan nilai toleransi sebesar 0,520, yang artinya lebih besar dari 10. Maksud saya yang artinya lebih besar dari 0,10. Sehingga variabel tingkat pendidikan dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Untuk variabel yang ketiga yaitu kesehatan, kita lihat nilai VIF-nya untuk variabel kesehatan yaitu sebesar 2,351, yang artinya lebih kecil dari 10. Dan untuk nilai toleransi sebesar 0,425, yang artinya lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan variabel kesehatan dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Nah, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa data yang kita miliki terkait dengan pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan pada angka kemiskinan di Kabupaten Goa itu berdistribusi secara normal. Karena dilihat dari keseluruhan variabel independennya, yang mana untuk nilai VIF-nya itu seluruhnya lebih kecil dari 10, dan untuk nilai toleransinya seluruh variabel independennya itu lebih besar dari 0,10, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang keempat yaitu uji autokorelasi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengobatan data pada uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau DW-test. Karena tadi setelah melakukan pengujian dengan menggunakan DW-test menghasilkan nilai sebesar 2,247, yang mana nilai ini terletak antara DL dan DU atau antara 4-DU dan juga 4-DL, sehingga nilai ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Dengan demikian, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain. Nah, di sini saya akan menggunakan metode run test atau uji run test. Nah, menurut Imam Ghazali sendiri, run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak, atau sistematis. Jika residual random atau acak, yaitu nilai signifikansi di atas 5%, maka dapat dikatakan antar residual tidak terdapat hubungan korelasi atau dapat dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, jadi kita dapat simpulkan untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji run test ini, yang pertama, jika nilai asymptotic significant to third-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai asymptotic significant to third-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, untuk melihat ada atau tidaknya, langsung saja kita pada pengujian run test-nya. Caranya, kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogues, kemudian pilih yang run. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized residual ke test variable list. Kemudian pada bagian cut point di sini kita centang mediannya. Nah, di sini sudah dicentang. Jika sudah, maka klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji run test, di mana kita bisa melihat bahwa diketahui nilai
asymptotic significant two-tailed-nya sebesar 0,737, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan durbin Watson dapat teratasi melalui uji rantes, sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Begitu teman-teman, untuk pengobatan data pada uji autokorelasi dengan durbin Watson, kita bisa menggunakan uji rantes, sehingga nilai dari data yang kita miliki dapat terdistribusi secara normal. Begitu. Itulah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.